Saudara Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional atau BGN tidak memaksakan diri untuk mengejar target 40 juta penerima MBG. Presiden Prabowo bilang total penerima program MBG telah menyentuh 36,7 juta anak hingga ibu hamil sejak diluncurkan Januari 2025. BGN jangan memaksakan diri dan terburu-buru mengejar target 40 juta penerima MBG. Menurut Prabowo, yang jauh lebih penting adalah program MBG berjalan baik dan benar. Kita alhamdulillah dalam 1 tahun kita mencapai 36 juta. Memang Kepala BGN bekerja keras supaya pada hari ini mencapai 40 juta. Tapi saya menyampaikan jangan dipaksakan. Ojo ngoyo. Yang penting baik pelaksananya. Kepala BGN Dadan Hindayana bilang pernyataan Presiden soal target MBG merupakan respon atas janji Dadan untuk mencapai target 40 juta penerima MBG pada 1 tahun pemerintahannya. Meski Presiden bilang jangan terburu-buru, Dadan optimis target MBG tercapai pada akhir Oktober. Jadi gini, saya waktu itu sempat berjanji Pak, di ulang tahun 1 tahun pemerintahan Bapak kita usahakan penerima manfaat 40 juta. Tetapi yang dapat kami capai hari ini adalah 36,7 juta. Dan 40 juta itu baru akan kami capai di akhir Oktober. Jadi insya Allah 40 juta itu akan di akhir Oktober karena setiap hari selalu bertambah antara 150 sampai 200 SPG, itu artinya antara 450 sampai 600 penerima manfaat. Jadi ada kurang lebih 10 hari ke depan saya kira 40 juta akan kita capai. Tadi sampaikan adalah 36,2 juta penerima manfaat. Sampai hari ini mungkin sudah lebih 1,3, 1,4 miliar porsi makanan yang diberikan. Sambal ABC dengan cabai asli dan prosesnya dijaga ahli, asli pedasnya. Beli sekarang. 4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Presiden Prabowo Subianto menyebut program makan bergizi gratis telah menyentuh 36,2 juta penerima manfaat. Ia juga mengklaim tingkat keberhasilan MBG mencapai 99,99%. Berdasarkan perbandingan jumlah porsi yang telah dibagikan dengan jumlah kasus keracunan yang terjadi, sebanyak 8.000 orang atau hanya 0,0008%. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mempertanyakan standar keberhasilan program makan bergizi gratis. Menurut YLKI, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang sudah diedarkan, tetapi juga memperhatikan peningkatan kualitas pemenuhan gizi. Kami juga menyoroti kenapa payung hukumnya baru diterbitkan ketika memang sudah ramai-ramai ada permasalahan. Kenapa enggak dari awal dulu perencanaannya? Karena kami melihat ini program yang terburu-buru, ketidaksiapannya pun juga masih berantakan. Yang penting adalah janji kampanye, program berlangsung, selesai. Per 1 Oktober 2025, Badan Gizi Nasional BGN menyebut tercatat 6.457 orang mengalami keracunan. Salah satunya di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang jadi bahan evaluasi Badan Gizi Nasional yang menyebut penyebab keracunan MBG karena kelalaian dapur SPPG yang tidak taat SOP. Kurang baiknya bahan baku juga membuat dapur SPPG yang lalai ditutup sementara. Kalau kesalahan teknis, masak harusnya jam 1, udah masak jam 9. Kemudian yang terakhir kemarin itu
bahan bakunya kurang baik. Bahan baku yang kurang baik dan juga kesalahan teknis di dalam menyiapkan masakan yang harusnya untuk jam 12 siang, dia sudah emas untuk yang pagi sehingga terlalu cepat ditutup. Di Sragen, Jawa Tengah, anak-anak menyambut baik hadirnya MBG. Setelah cukup lama menanti, ratusan siswa SD dan TK di pinggiran kota di Sragen akhirnya bisa menikmati program MBG. Terlepas dari sejumlah permasalahannya, program MBG jadi salah satu tonggak kebijakan terbesar di era Prabowo Gibran dengan misi melawan stunting dan meningkatkan kualitas generasi muda. Tim Liputan, Kompas TV.